Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Hana Afifah. Saya Safa Hafsah. Saya Afifah Tia Aisyah Dian. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Kesehatan Manajemen Puskesmas atau SIMPUS. Baik, subpokok bahasannya yang pertama ada definisi dan latar belakang SIMPUS, yang kedua ada maksud dan tujuan SIMPUS, yang ketiga ada ruang lingkup SIMPUS, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan SIMPUS, dan yang terakhir, kelima ada contoh penerapan SIMPUS di Puskesmas X. Yang pertama, definisi dan latar belakang SIMPUS. Definisi SIMPUS itu sendiri yaitu suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam mencapai sasaran kegiatan. Sumber informasi SIMPUS meliputi sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau sering disebut SP2TP. Survei lapangan, laporan lintas sektor, dan laporan sarana kesehatan swasta. Baik, yang selanjutnya ada latar belakang penggunaan SIMPUS. Yang pertama yaitu belum validnya data kesehatan yang seharusnya dimiliki Puskesmas dalam wilayah kerjanya, seperti data pasien, jenis penyakit, jumlah pasangan usia subur, serta jumlah kelahiran, dan lain-lainnya. Yang kedua, SP2TP ke Dinas Kesehatan Kabupaten dapat disempurnakan, sebab data dari Puskesmas lengkap, harus ada perbaikan dan pengumpulan data di Puskesmas guna lapor ke Dinas Kabupaten atau Kota untuk disempurnakan. Yang ketiga, diperlukannya informasi kesehatan yang tepat, akurat, dan terkini, karena data tersebut akan berpengaruh kepada pasien. Maka dari itu data pelanggan atau pasien, ketersediaan obat, jumlah pasangan usia subur, sampai masalah imunisasi itu harus akurat. Yang kedua ada maksud dan tujuan SIMPUS. Maksud dan tujuan SIMPUS yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dari tiap puskesmas, baik dari data pasien, penyakit, pasangan usia subur, ibu hamil, ketersediaan obat, masalah kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, imunisasi, dan lain-lain. Yang kedua, memperoleh informasi terkini tentang kondisi kesehatan di satu puskesmas, yaitu seperti jumlah pasien, situasi kesehatan, usaha pelayanan sampai ketersediaan obat, sehingga bisa dipakai sebagai data dari awal pengambilan kebijaksanaan dalam pimpinannya. Yang ketiga, memperlancar administrasi dan manajemen puskesmas, yaitu dalam penyusunan laporan tentang kondisi kesehatan di masing-masing puskesmasnya. Yang keempat, mempermudah pekerjaan administrasi puskesmas dalam membuat laporan harian maupun bulanannya. Lanjut, yang ketiga ada ruang lingkup SIMPUS. Ruang lingkup SIMPUS sendiri terdiri atas 21. Yang pertama itu ada admin sistem atau manajemen user. Yang kedua ada modul registrasi loket. Yang ketiga ada model informasi BPJS. Yang keempat ada modul pelayanan poli umum atau BP. Yang kelima ada modul pelayanan poli gigi. Yang keenam ada modul pelayanan KB. Yang ketujuh ada modul pelayanan poli KIA. Yang kedelapan ada modul pelayanan anak. Lanjut yang ke-9 ada modul pelayanan lansia. Yang ke-10 ada modul pelayanan jiwa. Yang ke-11 ada modul pelayanan gizi. Yang ke-12 ada modul pelayanan MTBS atau manajemen terpadu balita sakit. 13 ada modul pelayanan unit apotek. Yang ke-14 ada modul pelayanan unit laboratorium atau radiologi. 15 ada modul pelayanan UGD, ini itu khusus untuk puskesmas perawatan. Yang ke-16 ada modul pelayanan rawat inap, yang ke-17 ada modul pelayanan polimata, yang ke-18 ada modul aset atau inventory puskesmas, 19 ada modul kepegawaian, 20 ada modul administrasi, itu seperti pencetakan surat keterangan atau rujukan dan laporan puskesmas. Yang terakhir itu ada modul kegiatan luar gedung atau UKM.
itu terdiri dari posyandu lansia, posyandu anak, imunisasi, sanitasi lingkungan, pelayanan gizi, P2P, Kesga, Promkes, dan lainnya. Nah, berikutnya kita akan memasuki kelebihan dan kekurangan Simpus. Yang pertama itu kelebihan Simpus. Kelebihan Simpus itu yang pertama adalah pendataan puskesmas lebih fleksibel dan mudah. Yang kedua, data langsung dapat terintegrasi. Yang ketiga, memudahkan bagian administrasi. Yang keempat, mencegah output data yang kurang akurat. Yang kelima, dapat mudah diintegrasi ke pusat. Yang keenam, data pasien tersimpan dengan baik. Yang ketujuh dapat mengatasi KLB berdasarkan perolehan data laporan harian ataupun bulanan. Nah, kekurangan dari Simpus sendiri itu adalah pada Simpus Web, obat yang dapat ditulis oleh dokter hanya satu dari keseluruhan obat. Jadi pihak apoteker itu harus nulis lagi resep lengkapnya untuk pasien, untuk pasien bawa pulang. Yang kedua itu, hanya bisa digunakan untuk single user. Yang ketiga, terjadi masalah apabila belum memiliki sistem teknologi yang baik. Yang keempat, sistem ini pun rawan terhadap virus. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan Simpus penerapan contoh Simpus di Puskesmas Karangdowo, itu namanya Simpus Giskia dia ngasih namanya. Nah, maaf, mau dulu geser. Alur Simpus ini tuh yang pertama ada data hasil kegiatan bidan desa. Nah, kegiatan yang dilakukan di bidan desa ini namanya kegiatan ANC yang menghasilkan data pendataan ibu hamil, data pemeriksaan ibu hamil, persalinan ibu hamil, rekapitulasi data ibu hamil, data kunjungan nifas pada ibu, kemudian dari kegiatan penimbangan bayi dan balita oleh bidan desa yang menghasilkan data pendataan bayi, data pemeriksaan bayi, data imunisasi, data penimbangan posyandu, data perhitungan status gizi, dan hasil penimbangan. Nah, data-data tersebut akhirnya dicatat ke buku catatan yang berupa PWS, KIA, dan kohort. Nah, data-data tersebut akhirnya setelah ditulis secara manual diupload ke aplikasi Simpus Giska. Dan akhirnya dilakukan rekapitulasi oleh bidan koordinasi. Nah, pengolahan data Simpus Giska ini merupakan proses rekapitulasi data dari seluruh data kesehatan ibu dan anak dari 19 bidang desa yang kemudian dilakukan oleh bidan koordinasi di puskesmas. Kemudian hasil rekapitulasi akan dikirimkan ke dinas kesehatan. Rekapitulasi data merupakan hasil dari input data yang sebelumnya telah dilakukan oleh bidan desa, mulai dari temuan ibu hamil, ibu melahirkan, data bayi atau balita, hingga data penimbangan. Dalam pengolahan data, lebih ditekankan untuk melaporkan baik itu laporan harian, bulanan, atau per posyandu, tergantung dari laporan yang diminta. Dalam rekapitulasi, terdapat dua pilihan, yaitu rekapitulasi ibu hamil dan rekapitulasi bayi atau balita. Nah, pelaporan data. Pelaporan data dilakukan oleh bidan koordinasi di puskesmas, kemudian dikirimkan kepada dinas kesehatan sebagai laporan bulanan. Laporan tersebut berbentuk cetak atau printout atau hard file dan soft file yang dikirimkan dengan email ataupun flash disk. Adapun tanggal yang telah ditentukan oleh pihak puskesmas ini ataupun dinas kesehatan yaitu setiap tanggal 5 di puskesmas dan tanggal 10 di dinas kesehatan setiap bulannya. Tetapi sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan serta tidak lengkapnya data yang dikumpulkan ke dinas kesehatan. Laporan tersebut nantinya dapat menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Contoh adalah penentuan jumlah ibu hamil atau kematian ibu pada 1 bulan di desa tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah dapat mengidentifikasi bayi atau balita yang mendapatkan gizi buruk sehingga dapat tertangani dengan cepat. Berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam penyusunan PPT dan makalah yang kami buat pada hari ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.